Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membagikan satu tutorial cara menghijaukan air kolam dengan pemupukan dan bahan-bahan tertentu. Apa saja syaratnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham. Pemupukan air kolam dengan banyak bahan ini saya lakukan karena karakteristik air di tempat saya berbeda dari biasanya. Karakteristik air di tempat saya itu kadar besinya tinggi dan kadar organiknya juga cukup banyak. Jadi harus ditandon dulu seperti ini, dilakukan pemupukan. Setelah 3 atau 4 hari dipupuk di sini, baru saya tarik pakai pompa kecil ini ke kolam budidaya. Bagi kalian yang memang diam di satu daerah memiliki karakteristik air yang normal, tanpa pemupukan dengan bahan-bahan seperti ini, air kolam kalian sudah hijau, jangan ikuti tutorial ini. Tutorial ini saya khususkan bagi sahabat yang sama seperti saya, yaitu memiliki sumber air yang mana airnya itu memiliki karakteristik air yang berbeda, seperti kadar besi tinggi, kadar karati yang tinggi, bau lumpur, bahkan para sahabat yang konsultasi ke saya di daerah Kalimantan itu karakteristik airnya bau batu bara. Ada juga sahabat yang di Jawa Timur mengatakan karakteristik air di tempatnya itu mengandung kadar kapur. Nah, air-air dengan karakteristik seperti itu perlu kita tandon dan pemupukan seperti ini. Adapun syarat untuk melakukan pemupukan ini hanya satu saja syaratnya. Kalian jangan budidaya dengan satu kolam. Kalau kalian budidaya satu kolam, tidak bisa melakukan treatment air atau pemupukan air seperti ini. Karena pemupukan seperti ini minimal kalian harus memiliki 3 kolam. 1 kolam untuk tandon air, 2 kolam untuk budidaya. Setelah selesai air di treatment atau dipupuk, baru ditarik ke kolam budidaya dan digunakan untuk berbudidaya. Kalau 1 kolam, pasti alasannya bisa nggak nebar ke kolam yang sudah ada ikannya itu nggak bisa. Jadi harus disiapkan kolam kosong seperti ini. Baik, untuk bahan-bahannya di sini saya sudah menyiapkan garam grosok. Garam grosok ini garam kasar ya, yang belum diolah. Ada juga pupuk NPK Mutiara 16, 16, dan 16. Ini juga ada jenis probiotik, ada E4, ada nitrobakter yang sering saya gunakan. Ini juga ada molase. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Baik sahabatku semua, yang pertama penebaran garam lakukan pada pagi hari sekitar jam 7 atau jam 8 pagi. Ketika air sudah masuk ke kolam seperti ini, kalian tebarkan saja garam. Untuk takarannya, garam ini silahkan kalian masukkan 100 gram. 100 gram ini sudah saya takar ya, 2 tutup galon seperti ini. Jadi kalian tidak usah bertanya lagi takarannya seperti apa. Nah, ini tinggal kita tebarkan saja pada pagi hari. Baik, akan saya tebarkan ya, karena ini sudah pagi hari. Saya tebarkan. Dan ini satu lagi saya tebarkan. Sudah selesai. Lalu apa sih fungsi dari penebaran garam grosok ini? Fungsi dari penebaran garam untuk membasmi bibit-bibit bakteri yang masuk ke kolam kita. Perlu kalian ingat juga bahwasanya air yang kalian ambil dari sumber manapun itu tidak serta-merta bebas dari bakteri. Walaupun itu air sumur sekalipun, tetap ada bibit-bibit bakteri, makanya kita basmi dulu dengan cara penggaraman. Dan untuk cara penebarannya tadi bisa langsung, bisa kalian gunakan wadah, masukkan air, kalian larutkan garamnya, lalu tebarkan juga bisa. Bebas kalau untuk cara mengaplikasikannya. Banyak pertanyaan dari sahabat yang memang belum paham tentang penebaran garam. Di antaranya, berapa sih takaran garam untuk ditebarkan ke kolam sebagai pemupukan? Mau ukuran kolam kalian berapapun, takarannya 100 gram. Adapun kalian mau nambah, mau mengurangi, sesuaikan dengan ukuran kolam kalian. Umpamanya, kolam kalian itu lebih kecil dari saya, mau menggunakan 1 tutup galon, silahkan. Dan apabila kolam kalian memang lebih besar dari punya saya, mau ditambah lagi jadi 3 tutup galon, monggo silahkan. Lebih-lebih dikit, kurang-kurang dikit, tidak apa-apa sob. Yang penting masuk logika. Yang tidak masuk logika itu 1 kolam ini kalian kasih garam 1 karung, itu tidak boleh. Pertanyaan lain yang sering datang ke saya di kolom komentar, apakah penebaran garam ini setiap hari? Sahabatku semua, kita bukan lagi bikin ikan asin. Kita lagi memupuk air kolam, cukup sekali saja pada saat pemupukan air kolam. Adapun penebaran garam pada saat waktu-waktu tertentu seperti setelah habis hujan, kita nebarin garam itu beda lagi fungsinya. Pertanyaan lain, apakah menebarkan garam ini bisa ke kolam yang sudah ada ikannya? Lah setelah habis hujan kan kita suka nebar garam, di kolam juga ada ikannya. Buktinya ikan nggak apa-apa, itu juga bisa silahkan. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah garam dapur bisa digunakan untuk pemupukan air kolam?
Jangan sahabatku semua, karena apa? Garam dapur mengandung yodium. Dikhawatirkan nanti maltreatment, kesalahan treatment air, yang mana nanti kesalahan treatment air dirasakan oleh ikan. Pas ikan masuk, gantung, males makan, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu penebaran NPK Mutiara 16, 16, dan 16. Dulu saya menggunakan NPK yang berwarna putih ya, dikarenakan NPK ini jenis pupuk subsidi yang memang sulit didapatkan. Saya sendiri mendapatkannya yang berwarna biru seperti ini. Jadi akan saya coba tebarkan. Untuk takaran NPK Ponska Plus ini hanya 1 sendok makan saja. Pertama-tama kalian ambil dulu air seperti ini, bebas, tidak ada takaran. Berapapun airnya, kalian siapkan saja. Untuk takaran NPK-nya hanya 1 sendok makan seperti ini untuk 1 kolam. Ini juga banyak pertanyaan ya. Berapa sih takaran NPK-nya? Ya, untuk kita masukkan ke kolam, sahabatku semua. Mau ukuran berapapun kolam kalian, tetap 1 sendok makan. Apabila kolam kalian lebih besar, mau ditambah nih 1,5 sendok, monggo. Kolam kalian lebih kecil, saya mau 1/2 sendok aja, silahkan. Lebih dikit, kurang dikit, nggak apa-apa sob. Yang penting masuk logika. 1 kilo kini kalian masukin ke kolam, yaitu nggak masuk akal. Pakai takaran yang sederhana saja, karena pupuk ini juga mengandung kimia. Oh ya, ngomong-ngomong tentang kimia, di konten saya terdahulu tentang NPK juga memang banyak sekali yang bertanya ini itu. Saya jelaskan kepada kalian. Kalian tahu di sawah yang suka ditanamin padi, itu juga sama kok menggunakan pupuk urea, dan itu juga sama mengandung kimia. Kenapa kalian nggak komplain? Terus di perkebunan lain juga sama menggunakan pupuk, itu juga sama mengandung kimia. Kenapa kalian nggak komplain? Nah, saya juga menggunakan ini tidak sembarangan. Saya sudah 15 tahun menggunakan pupuk ini. Dan alhamdulillah hasilnya tidak apa-apa. Karena toh yang kita ambil juga hasil treatmentnya. Bukan ini ditebarkan langsung ke ikannya, tapi ke airnya. Lalu, apa sih fungsi dari penebaran NPK Ponska Plus ini? Sahabatku semua, sekali lagi saya katakan kepada kalian, penebaran NPK Ponska Plus ini saya tujukan kepada kalian yang sama dengan saya, yaitu memiliki karakteristik air yang susah sekali hijau. Dikarenakan memang karakteristik air di tempat saya ini mengandung kadar besi yang tinggi, jadi susah sekali hijau. Makanya saya gunakan NPK Ponska Plus ini untuk membantu mempercepat tumbuhnya biota-biota kecil yang hidup di kolam. Air kolam hijau itu bukan dikasih pewarna, tapi tumbuhnya biota-biota kecil yang hidup di kolam. Bahkan biota kecil tersebut bisa menjadi pakan alami untuk ikan. Jika di tempat kalian memang airnya normal, tanpa NPK pun kalian bisa hijau, nggak usah pakai NPK. Oke, pertanyaan lain yang datang dari sahabat yang memang belum paham tentang NPK ini. Apakah NPK ini bisa ditebarkan ke kolam yang sudah ada ikannya? Tidak boleh, sobatku, tidak boleh. NPK ini ditebarkan untuk kolam tandon, untuk pemupukan air, tidak boleh ke kolam yang sudah ada ikannya. Dan juga pertanyaan berikutnya yang suka datang, apakah urea jenis lain bisa diaplikasikan seperti urea padi? Itu juga tidak boleh. Dan saya belum melakukan riset ke situ, belum melakukan percobaan ke situ. Jadi jangan diberikan. Hanya NPK saja yang sering saya gunakan. Itu aman untuk kita gunakan budidaya ikan lele. Baik sahabatku semua, ini sudah saya larutkan tadi ya, karena memang butiran NPK ini cukup padat juga. Setelah dilarutkan seperti ini, kita aduk. Kita lihat dulu apakah NPK Ponska-nya ini sudah larut atau belum. Kalau memang belum larut, kita diamkan lagi. Seperti ini. Nanti kalau sudah larut betul, kita aduk lagi. Nah, hanya airnya saja yang kita tebarkan ke kolam untuk pemupukan. Waktu penebaran NPK ini dilakukan pada saat siang hari ketika matahari sedang terik. Karena suhu air yang hangat atau suhunya sedang naik, itu akan membantu proses penguraian kimia dari NPK ini. Karena yang kita ambil adalah hasil dari pertumbuhan biota kecil, bukan kimianya. Kalau masalah residu atau kimia nanti ngendap di dasar kolam dan itu tidak dipakai. Hanya airnya saja yang kita pakai. Maka dari itu jangan ditebarkan ke kolam yang sudah ada ikannya. Di kolam tandon seperti ini lebih aman. Pertanyaan selanjutnya yang sering datang, bagaimana kalau keadaan redup? Apakah bisa menebarkan NPK? Tahan dulu. Misalnya cuaca sedang mendung, mau hujan, dan lain sebagainya. Kita tunggu saja. Nunggu cuaca cerah. Ketika matahari terik di siang hari, baru kita lakukan penebaran NPK. Sekali lagi ya, saya tekankan, tidak boleh ditebarkan ke kolam yang sudah ada ikannya. Untuk yang budidaya 1 kolam, no comment. Nah, dikarenakan ini sudah siang hari, jadi inilah saatnya untuk menebarkan NPK Ponska Plus ke kolam tandon. Nah, kebetulan juga NPK Ponska Plusnya sudah larut, benar-benar larut.
Jadi mohon diingat sahabatku semua, penebaran NPK Ponska Plus ini hanya airnya saja. Untuk residunya jangan, kita tebarkan seperti ini saja. Kita tebarkan ke kolam tandon sampai habis. Tapi kita lihat, nah residunya ini jangan kalian bawa. Nah di sini ada sedikit residu ya. Ini memang butiran-butiran yang memang susah sekali larut. Kita buang saja untuk residunya, dan yang kita tebarkan hanya cairan NPK-nya saja. Setelah selesai menebarkan garam pada pagi hari, pada siang harinya menebarkan NPK Ponska Plus, selanjutnya pada malam hari kita tebarkan probiotik, yaitu bakteri pengurai. Di sini ada dua jenis probiotik, yaitu probiotik Legend EM4, dan yang sering saya gunakan ini adalah probiotik Nitrobacter. EM4 ini sudah saya aktifkan dengan molase, dan ini bentuk molasenya. Jika kalian belum tahu molase, buka saja Google, klik molase. Di situ ada penjelasannya. Jika kalian juga ingin mendapatkan dua bahan ini, silahkan datang ke toko pertanian. Kalau memang tidak ada di toko pertanian, kalian bisa beli di e-commerce. Baik sahabatku semua, jika kalian menggunakan EM4, aktifkan dulu dengan molase. Untuk caranya sudah saya bagikan di video terdahulu, silahkan tonton saja. Nah, tebarkan probiotik ini pada malam hari di kala suhu air kolam sedang turun. Untuk takarannya silahkan kalian ikuti saja. 1 tutup EM4 ini untuk per meter kubik air. Mohon diingat sahabatku semua, kolam saya tinggi 50 cm dan airnya juga hanya 40. Tinggal kita perkirakan saja. Kira-kira 2 tutup atau 3 tutup itu sudah cukup. Nah, kalau tinggi air kolam kalian 50, silahkan tambah lagi. Mau 5 tutup, mau 6 tutup, tidak apa-apa. Yang penting kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit itu tidak apa-apa. Yang penting penebarannya masuk logika aja. Jangan sampai satu kolam gini kalian masukin 1 gelas, bahkan 1 botol. Itu kan nggak masuk logika. Takarannya hanya sedikit saja pada malam hari. Nah, gunakan tutup ini. Pertanyaannya, apakah fungsi dari probiotik ini? Probiotik ini isinya bakteri positif yang fungsinya untuk mengurai endapan dasar kolam yang disebut amoniak, yaitu endapan dasar kolam berbentuk feses ikan atau kotoran ikan yang bercampur dengan sisa pakan dan juga kotoran lainnya, yang mana itu akan menimbulkan bau. Yang namanya amoniak pasti bau. Nah, fungsinya itu diurai oleh bakteri ini, dan itu adalah fungsi dari penebaran probiotik. Pertanyaan selanjutnya, apakah probiotik ini bisa kita aplikasikan pada saat kolam ada ikannya? Sahabatku semua, dalam budidaya ikan lele, kita juga wajib merawat kualitas air. Di antaranya adalah penebaran ulang dari EM4 ini ke kolam. Di situ kan sudah ada ikannya. Jadi EM4 ini juga kita aplikasikan di kolam tandon untuk pemupukan air, bisa juga di kolam budidaya untuk menjaga kualitas air. Kalian ikuti saja untuk takarannya, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting masuk logika. Oke sahabatku semua, itu tadi cara pemupukan air kolam yang sering saya lakukan di tempat saya, yang memang karakteristik airnya berbeda dari biasanya. Sekali lagi saya ingatkan, jika kalian diam di satu daerah yang memang memiliki karakteristik air yang normal, tanpa pemupukan seperti ini pun air kolam kalian bisa hijau, jangan ikuti tutorial ini. Jadi tutorial ini saya khususkan untuk sahabat yang memang sama persis dengan saya, yaitu memiliki karakteristik air yang berbeda dari biasanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.